Lihat apaan? Jawab Della dengan tanya. Kayak ada bayangan anak kecil masuk ke villa. Ah, lu jangan macem-macem deh. Udah malam nih. Mana anak dua itu lagi pergi lagi? Asli, gue lihat bayangan. Alena, nggak ada ah. Iya, mungkin gue salah lihat. Tutupku menenangkan Della. Mungkinkah aku salah lihat? Saat itu nggak tahu. Lalu kami kembali diam, tenggelam dalam lamunan, menikmati malam yang semakin larut. Alena, masuk aja yuk, nonton TV aja, sambil nunggu anak dua itu pulang. Tiba-tiba Della melontarkan ide. Ya udah yuk masuk, anginnya juga mulai kenceng nih. Aku setuju. Lalu kami masuk, menuju ruang tengah lantai 1. Di dalam, kami duduk di depan TV, di ruang tengah lantai bawah. Lampu terang benderang, kami biarkan semuanya menyala. Udara di dalam lebih hangat, mungkin karena agak tertutup. Angin malam sedikit terhambat untuk masuk. Sampai akhirnya, nggak terasa sudah setengah jam kami menonton TV. Kebetulan waktu itu acaranya cukup membuatku tertarik. Sampai-sampai pikiranku teralihkan dari gelagat aneh yang ditunjukkan oleh Della. Iya, bukannya nggak sadar itu. Tapi aku memperhatikan kalau Della kelihatan sedikit resah. Seperti ada yang mengusik pikirannya. Tapi aku terus memaksa diri untuk enggak peduli. Coba untuk fokus menonton TV. Della beberapa kali melihat tangga, lalu memperhatikan ke atas, ke lantai 2. Hingga akhirnya, Della nggak tahan lagi. Dia bicara juga. Lu denger nggak? Bisik Della pelan sambil menatapku. Denger apaan? Jawabku. Kecilin TV-nya coba bentar, kata Della lagi. Aku turuti kemauannya, lalu mengecilkan volume suara TV. Kemudian hening, sangat sepi. Gak ada suara apa-apa Della. Udah lagi seru nih acaranya. Begitu aku bilang ketika sudah mengecilkan volume TV, tapi tetap tidak mendengar suara apa-apa. Tadi ada suara, gue denger, sekarang hilang, jawab Della. Wajah Della masih terlihat penasaran. Dia kelihatan masih yakin kalau tadi sempat mendengar suara dari lantai 2. Tapi jelas itu suara apa. Aku coba untuk berpura-pura mengabaikan sikapnya lagi. Sampai akhirnya dia ikut larut juga menyaksikan acara TV yang aku tonton. Syukurlah. Aku bukannya gak mendengar apa yang mungkin Della tadi maksudkan. Aku dengar juga. Terdengar ada langkah kaki di lantai atas. Langkah-langkah kecil seperti sedang berlarian. Bolak-balik dari belakang sampai ke teras depan. Aku dengar semuanya, tapi berusaha untuk terus mengabaikan. Sampai akhirnya melihat gelagat Della. Aku bohong dengan tujuan agar Della gak jadi parno, karena dia penakutnya keterlaluan. Sudah jam 11 lewat, Devin dan Bayu belum balik juga. Entah nyangkut di mana mereka berdua. Lalu kami terus menonton TV sambil berusaha menahan kantuk yang mulai datang. Della masih kelihatan penasaran. Di balik gelak tawanya, masih terlihat kalau dia merasakan ada yang aneh. Sesekali masih saja memperhatikan tangga. Berikutnya, tiba-tiba Della merebut remote TV, lalu mengecilkan suaranya lagi. Lalu, terdengar suara seperti itu. Aku nggak bisa bohong lagi karena kami mendengarnya bersama-sama. Tuh, lu denger gak? Tanya Della nyaris berbisik. Aku mengangguk. Ada yang lari-larian di atas Alena. Suara Della mulai gemetar. Dia ketakutan. Udah biarin aja, nonton TV lagi aja. Gedein lagi suaranya coba. Aku merebut lagi remote TV, lalu membesarkan volumenya. Ya, benar. Ada suara langkah kaki kecil berlarian di lantai 2. Sangat jelas kami mendengarnya. Della kelihatan ketakutan. Aku juga sama. Tapi mau gimana lagi? Kami jauh dari mana-mana. Di luar gelap, kendaraan gak ada. Della terus saja memperhatikan tangga.
Sementara langkah kaki masih kedengaran sesekali, walaupun samar tertutup suara TV. Sampai akhirnya kami mendengar suara pagar depan terbuka. Aku lari ke jendela untuk melihatnya. Ternyata itu Devin dan Bayu. Akhirnya mereka pulang. Kamis pagi aku menyiapkan sarapan untuk kami semua. Nasi goreng andalanku jadi sajiannya. Suasana pagi hari yang cukup indah. Sesekali suara mesin perahu terdengar dari arah sungai. Juga banyak penduduk setempat sedang berjalan kaki menuju pantai, lewat jalan yang ada persis di depan villa. Makan lu lama, ayo buruan ngapa, biar cepetan jalan ke pantai. Devin mulai menggerutu, dia ingin cepat-cepat ke pantai. Iya sabar, ini bentar lagi beres, jawabku. Singkatnya, setelah selesai sarapan lalu kami berangkat ke pantai untuk menikmati suasana pagi di pinggir laut selatan. Jarak pantai dari villa sekitar 10 menit berjalan kaki. Kurang lebih benar dugaan kami. Suasana pagi di pantai sangat indah, menikmati tenangnya air laut yang nyaris tanpa gelombang. Gak ada angin sama sekali. Terlihat beberapa rombongan nelayan menarik jala panjang dari tengah laut. Kami memperhatikan semuanya. Beneran, suasana pagi hari di pantai memang gak ada duanya. Aku sangat menyukainya. Tapi sekitar jam 8, ada sesuatu yang mengharuskan untuk kembali ke villa. Aduh, gua mulas, pengen buang air besar, gimana ini? Aku sakit perut. Kebiasaan, merusak suasana. Udah tuh, numpang di warung itu aja. Bayu agak emosi bilang begitu, sambil tangannya menunjuk ke arah warung di pinggir pantai. Nggak bisa bay, gua harus balik ke villa, ayo anterin. Aku membelas. Gak mau Vin, lu aja Ki yang antar Alena. Bayu bilang begitu ke David. Ya udah yuk buruan. Gua juga agak mules sih. Begitu Devin bilang sambil cengar-cengir. Ya udah, akhirnya aku dan Devin jalan pulang lagi ke villa. Singkat cerita lagi, gak lama kemudian kami sampai. Gua ke warung dulu ya beli rokok. Gak jauh kok warungnya, tuh di sana. Begitu Devin bilang ketika kami sudah berada di depan pagar. Ya udah buruan, jangan lama-lama. Gue pengen ke pantai lagi, jawabku. Setelah itu aku masuk ke dalam villa. Sementara Devin lanjut berjalan ke arah jalan raya menuju toko untuk membeli rokok. Karena sudah gak tahan lagi, aku langsung lari menuju kamar mandi lantai bawah yang letaknya di belakang. Lega rasanya setelah sudah berada di toilet dan melepas sajad. Sudah selesai, aku masih duduk di atas toilet, melamun sebentar sebelum bersih-bersih. Tapi kemudian lamunanku buyar ketika tiba-tiba mendengar suara langkah-langkah kaki. Langkah kaki yang sepertinya sama persis dengan yang aku dan Della dengar malam sebelumnya. Suaranya seperti suara langkah anak kecil berlarian. Kali ini di lantai bawah, terdengar jelas karena memang dekat di ruang tengah. Aku memperhatikan langkah-langkah kaki itu, terus menajamkan pendengaran dari dalam kamar mandi. Benar, sangat jelas kalau sepertinya ada anak kecil yang sedang berlarian di ruang tengah. Aku hanya bisa diam ketakutan. Semakin takut lagi ketika langkah kaki itu tiba-tiba berhenti tepat di depan pintu kamar mandi. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Diam, gak berani bergerak sedikit supaya gak menghasilkan suara. Aku sangat yakin si pemilik langkah kaki itu sedang berdiri di balik pintu. Beberapa saat lamanya situasi seperti itu, aku merinding ketakutan, nyaris menangis. Lalu langkah kaki terdengar lagi. Kali ini menjauh dari pintu, menuju ruang tengah. Aku terus mengikuti pergerakannya. Kemudian, langkah kaki berhenti lagi. Kali ini berhenti di ruang tengah. Lalu tiba-tiba terdengar keras suara TV. TV yang aku sangat yakin dalam keadaan mati ketika masuk tadi. Tiba-tiba terdengar menyala dengan sendirinya.
dengan suara yang benar-benar keras. Aku menangis pelan, ketakutan, gak berani keluar. Tapi, Alena, lo nyalain TV kenceng banget sih, biar kedengeran sampai kamar mandi maksudnya. Terima kasih Tuhan, akhirnya aku mendengar suara Devin. Kemudian buru-buru keluar kamar mandi. Ayo ke pantai lagi. Aku menarik tangan Devin, mengajaknya untuk buru-buru meninggalkan villa. Peristiwa pagi itu sengaja aku gak ceritain kepada teman-teman lainnya. Aku gak mau merusak suasana liburan. Walaupun kejadiannya cukup membuatku berpikir tentang siapakah pemilik langkah-langkah kaki itu. Teman-teman yang lain begitu menikmati suasana pagi hingga menjelang siang di pantai. Tapi aku masih saja memikirkan kejadian yang baru saja terjadi di villa. Gak mau merusak suasana, aku bersikeras untuk enggak menceritakan ke teman-teman. Singkat cerita, Kamis pagi itu kami habiskan dengan menikmati suasana pantai. Setelahnya kami pulang kembali ke villa. Masih jam 12, kami sudah sampai di villa. Tapi, sementara teman-teman yang lain langsung istirahat, aku malah berkeliling untuk melihat-lihat lingkungan sekitar. Saat itulah aku baru sadar kalau ternyata halaman belakang sangat luas, sampai-sampai pagarnya nyaris nggak kelihatan karena jauh dan juga tertutup pepohonan serta rumput ilalang. Beberapa pohon besar berdiri tegak, membuat suasana menjadi agak teduh walaupun sinar matahari menyengat terik. Aku terus berjalan berkeliling melihat-lihat. Bagian yang masih dekat villa memang kelihatan terawat dan rapi. Tapi berbeda ketika sudah agak menjauh, mendekati pagar, rumput liar dan ilalang tumbuh tinggi, dedaunan kering berserakan. Wah, Pak Ilham ngerawat bersihin, cuma yang dekat-dekat villa aja nih. Gumamku sendirian. Langkahku berhenti ketika hanya tinggal beberapa meter saja dari pagar. Pagar tembok yang harusnya berwarna putih, tapi sudah kusam terlihat. Pagar ini gak tinggi, hanya setinggi dada orang dewasa. Jadi aku masih bisa melihat pemandangan yang ada di baliknya. Lanjut melihat-lihat sekitar. Semilir angin berhembus hangat, menerbangkan dedaunan jadi terangkat. Sesekali aku menyeka bulir keringat yang jatuh bergulir di wajah. Suasananya sangat sepi, gak terdengar suara selain suara ranting daun pohon tertiup angin.